Tumbuh di tanah Sumatera Utara membuat saya menjunjung tinggi kebudayaan di dalamnya. Terkenal dengan adat, budaya, keindahan alam, serta objek wisata yang tumbuh di daerah. Karakter orang Sumatera Utara yang terkenal dengan ramah tamah dalam berkomunikasi merupakan elemen yang sangat penting dalam pengembangan budaya dan pariwisata daerah serta pemeliharaan lingkungan. Komunikasi yang akan mendorong pengembangan suatu daerah, mulai dari pemeliharaan lingkungan, khususnya di tempat wisata, pelestarian budaya, serta pariwisata untuk menggerakkan perekonomian daerah. Kecintaan saya terhadap budaya, pariwisata, dan lingkungan mendorong saya sebagai putra daerah untuk selalu bergerak dan memberi dampak positif untuk masyarakat. Deideng Bitang narondangon Bitang narondangon Deideng Bitang narondangon Bitang narondangon Larorang pe bitang langdong Bokot salaman Latorang pe bitang nadong Bokot hulaman Deideng Bitang narondangon Bitang narondangon Deideng Bitang narondangon Bitang narondangon Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lagu Dedeng. Lagu Dedeng merupakan suatu lagu khas daerah Simalungun, di mana lirik dari lagu tersebut masih berkaitan erat dengan kesastraan Simalungun, yaitu menggunakan lari berupa umpasa. Umpasa merupakan suatu adanya puisi, kesastraan maupun pantun pada lagu tersebut. Lagu khas Simalungun lainnya seperti Sarma Dengan, Ijaju Matidahan, Haporas Nisin Lokung, dan Manah Sibahuye. Lagu ini hingga saat ini masih dinyanyikan, biasanya pada pesta adat maupun pesta pernikahan, dan sudah ada beberapa versi yang
diaransemen oleh seniman-seniman Simalungun. Lirik lagu tersebut terdapat adanya Bitang Narondang. Bitang Narondang identik dengan pada malam hari, di mana lagu tersebut memiliki makna bahwa pada malam hari, walaupun ada bulan atau bintang yang bersinar, kita tidak boleh keluar pada malam hari. Kemudian lirik dalam lagu tersebut juga berupa nasihat-nasihat untuk masyarakat agar memperbaiki sifat buruk mereka maupun menjauhi sifat buruk. Sekian dari penjelasan saya tentang lagu Dedeng. Saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, di sini kami akan memperkenalkan salah satu tarian adat dari suku Batak yang berjudul Bona Jeges. Sebelumnya kami akan perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fani Nolpiana Nadabdab. Saya Widya Helen Angelina Purba. Nama saya Tasya Guru Marbun. Saya Ardawani Fasoid. Di sini saya akan memperkenalkan salah satu budaya atau adat istiadat dari suku pesisir, yang dimana suku pesisir ini berada di pantai barat ujung Sumatera Utara, yaitu kota Sibolga. Adapun salah satu adat istiadatnya itu turun karai atau biasa yang kita sebut dengan turun tanah. Nah, hal ini dilakukan sebagai ucapan rasa syukur karena telah dikaruniai anak oleh Tuhan Yang Maha Esa. Biasanya turun karai ini dilakukan sebagai pengenalan bayi kepada para tetangga.
dapat dipercayai juga bahwasanya bayi yang belum berusia 40 hari itu dilarang untuk dibawa keluar rumah. Tujuannya agar terhindar dari hal buruk. Ada berbagai persiapan dari turun ke rai ini. Salah satunya itu membuat kudapan. Kudapan ini terdiri dari itak gurgur dan juga ayam singgang nasi lama. Itak gurgur ini terdiri dari 2 bahan, yaitu tepung beras dan parutan kelapa. Selain itu juga ayam singgang ini juga seperti opor ayam. Nah, yang dimana setelah matang, ayam singgang ini kemudian diletakkan di atas nasi lama. Adapun berbagai proses dalam turun ke rai. Yang pertama itu pelemparan beras kuning terhadap orang tua si bayi, kemudian disusul dengan dilempar beras kuningnya kepada si bayi oleh oncu atau neneknya. Setelah itu adapun pemberian air suci kepada orang tua si bayi yang dimana terdiri dari daun sidingin. Tujuannya itu untuk mendinginkan dan menjauhkan dari hal-hal yang buruk. Setelah itu ayam singgang yang telah dimasak tadi kemudian disuapkan kepada si bayi. Tujuannya agar kelak dewasa si bayi bisa mencapai cita-citanya. Setelah itu maka dilakukan pula acara berdoa yang dipandu oleh kakek, yang dimana setelah berdoa maka kedua orang tua si bayi juga akan diberikan diusapkan air bunga yang terdiri dari air bunga dan juga asam jeruk purut, yang dimana tujuannya agar terhindar dari roh-roh jahat. Setelah itu adapun resepsi yang dilakukan di masjid, yang dimana sebelum ke masjid para oncu-oncu atau nenek-neneknya akan disuruh membawa seserahan. Dan yang paling menarik di sini pada saat ingin keluar rumah ada sebuah lampu yang terbuat dari jeruk purut yang diberi sumbu. Tujuannya dibawa bersama dengan bayi dan seserahan itu agar di luar rumah bayi terhindar dan tidak didekati oleh roh jahat atau yang disebut dengan makhluk halus. Nah, sesampainya di masjid kemudian rombongan dan bayi ini akan disambut oleh petugas masjid dan dilakukan dengan acara berdoa. Setelah itu rambut bayi pun dipotong, tujuannya agar sebagai tanda bahwasanya si bayi telah melakukan prosesi turun ke rai. Setelah itu oncu atau neneknya juga akan mewudukan si bayi. Tujuannya agar kelak dewasa si bayi tidak lupa dengan kewajibannya untuk beribadah. Nah, setelah berwudu si bayi akan diayun oleh oncunya dengan ayunan dari kain yang dimana disebut dengan ayunan tajak. Kemudian dinyanyikan dengan lagu-lagu khas suku Sibolga oleh oncu-oncunya. Setelah itu setelah proses selesai di masjid tersebut, maka si bayi pun dibawa pulang menuju ke rumah kembali. Nah, di perjalanan pulang ini, para oncu yang membawa seserahan tadi akan membagikan itak-itak gurgur. Nah, yang dimana pembagian itak-itak gurgur ini tujuannya untuk memperkenalkan bayi kepada tetangga-tetangga sekitar, dan juga salah satu tujuannya agar kelak si bayi ini memiliki kehidupan semanis itak-itak gurgur. Nah, sekian penjelasan atau perkenalan budaya atau adat istiadat tentang turun ke rai khas suku Sibolga. Di sini saya ucapkan terima kasih. Trites adalah makanan khas Karo yang terbuat dari bahan pokok utama makanan lembu atau kerbau yang masih ada di lambung, yang sudah dihaluskan kembali oleh kerbau atau lembu tetapi belum dihisap sarinya. Banyak orang beranggapan makanan ini berasal dari kotoran sapi, tetapi si perut yang dimaksud bukanlah kotoran atau rumput, melainkan dari perut besar sapi dan belumlah menjadi kotoran. Untuk mengurangi bau dan rasa pahit dari trites, pemasak biasanya menambahkan bumbu-bumbu dan juga sayur-sayuran seperti rimbang. Panganan ini di tanah Karo biasanya disediakan untuk acara-acara besar seperti kerja tahun atau panen, mangket atau rumah baru, dan acara khusus lainnya. Meski terkesan geli saat mendengar proses pembuatannya, panganan ini ternyata mengandung nutrisi dan bergizi tinggi.
warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Ainun dan rekan saya Yulia Bidati. Nah, di sini kami akan memperkenalkan makanan suku Jawa. Nah, di mana di sini ada kue getuk dan juga ada kue opor. Nah, jadi kue getuk ini merupakan makanan khas dari suku Jawa, khususnya di daerah Jawa Tengah di Magelang. Nah, jadi di sini bahan-bahannya itu adalah singkong, gula merah dan juga kelapa. Tapi yang saya pegang ini adalah modifikasi terbaru ataupun juga modifikasi agar lebih indah lagi. Dia diberi warna-warni seperti warna merah, ungu dan juga kuning. Nah, tapi di sini gulanya itu dengan menggunakan gula putih. Dan selanjutnya di sini ada berasal dari Pasuruan, Jawa Timur. Dan bahan-bahannya sendiri kelompok ini berasal dari ketan, gula merah, kelapa, dan irisan pandan. Nah, jadi kedua kue ini yang sangat menciri khaskan suku Jawa ya. Nah, tapi sekarang ini kue ini juga banyak sih tersedia di daerah-daerah lain seperti di Sumatera, Sulawesi dan lainnya, tidak hanya di suku Jawa. Tetapi untuk aslinya sendiri merupakan dari kue Jawa. Mungkin ini saja yang dapat kami perkenalkan dari makanan dan ataupun kue khas suku Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Sumana. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Adapun pada video kali ini adalah untuk membagi salah satu tugas pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dan pada video kali ini saya akan memperkenalkan salah satu makanan khas dari suku Minang. Adapun makanan yang akan saya perkenalkan adalah ayam gulai khas dari suku Minang. Gulai merupakan salah satu hidangan yang telah tersebar luas di Nusantara, terutama di Sumatera dan Jawa. Hidangan ini berasal dari Sumatera yang diciptakan oleh suku Minangkabau, yang dimana mereka gemar menyampurkan rempah-rempah. Gulai adalah salah satu bumbu hidangan yang paling dasar yang dikenal dalam masakan Minangkabau. Kuah gulai yang berwarna kuning menjadi bumbu dan memberikan cita rasa bagi berbagai macam hidangan yang disajikan di rumah makan Padang. Kuah gulai yang berwarna kuning ini menjadi bumbu dan memberikan cita rasa bagi berbagai macam hidangan yang disajikan di rumah makan Padang. Kuah ataupun bumbu gulai biasanya kental dan dalam hidangan Minangkabau, Palembang, dan Aceh. Namun, di Jawa kuah gulai lebih cair dan menjadi semacam sup yang dihidangkan panas-panas yang berisi daging atau jeroan kambing. Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan ayam gulai ini seperti ayam potong, daun kunyit, daun jeruk, batang serai, lengkuas, gula merah, asam jawa, cengkeh, kayu manis, dan santan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Namun, seiring berjalannya zaman, banyak yang modifikasi kebaya. Kebaya biasanya digunakan untuk acara adat. Namun, pada saat ini, kebaya banyak digunakan untuk acara pesta dan acara formal lainnya. Kebaya biasanya dipadukan dengan rok batik atau bawahan yang sesuai dengan baju kebaya yang digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Balki Siregar dan rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Febriani Harahap. Baik, di sini saya akan memperkenalkan salah satu masakan dari Mandailing, yaitu daun ubi tumbuk. Hal yang paling dirindukan oleh para perantau yang berasal dari Mandailing Natal adalah masakan yang satu ini, yaitu daun ubi tumbuk. Nama masakan ini berbeda-beda di setiap daerah yang ada di Sumatera Utara. Ada yang menyebutnya dengan nama gulai bulung gadung silalat, ada juga yang menyebutnya dengan arca dan juga daun ubi tumbuk. Di kampung saya, tepatnya di daerah Labuhan Batu Selatan, namanya daun ubi tumbuk. Daun ubi tumbuk adalah gulai khas yang berasal dari Mandailing Natal. Warnanya yang hijau, plus baunya yang sedap membuat perut kita terasa lapar untuk menyantapnya. Banyak perantauan yang merindukan masakan daun ubi tumbuk ini. Salah satunya adalah saya. Jadi terbayang nih gimana nikmatnya daun ubi tumbuk khas Mandailing. Uniknya, walaupun dihidangkan rata-rata setiap hari, namun lidah kita tidak pernah bosan rasanya ingin mencicipinya lagi dan lagi. Dan adapun bahan dan langkah-langkah dalam pembuatan daun ubi tumbuk yaitu yang pertama ada bahan 2 ikat daun ubi ditumbuk kasar atau halus, 1 liter santan, 2 batang serai yaitu digeprek, garam, gula, dan kaldu bubuk secukupnya. Dan adapun bumbu halusnya yaitu 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 6 buah cabai rawit merah, 4 butir kemiri, dan 1 ruas kunyit. Dan adapun langkah-langkah dalam pembuatannya yaitu yang pertama, rebus santan, serai, bumbu halus. Setelah itu dididihkan sembari diaduk agar santan tidak pecah. Yang kedua, setelah mendidih, masukkan daun ubi tumbuk. Nah, yang ketiga, tambahkan garam, gula, kaldu bubuk. Setelah itu, aduk-aduk hingga merata. Setelah diaduk merata, kita rasakan gimana rasa yang kita sukai. Setelah itu, kemudian masak hingga daun ubi matang dan siap untuk disajikan. Ragam-ragam doang gosip-sika kita manusia. Asing-asing doang go pangi doang digaduk-gaduk jolma. Murah naga beo nasanga boni-boni deba asal matar barita doan natae Goria nasi sita-sita asing pangi doaku. Masa yang balpe urang pola mangicap hamu sudeliau sasudena hugo hari indah sarang saudiau sita-sita hingga untuk asing-sing situro tahe tung holong nirohan di sapino daun bayi-bayi basa miro na upas kasita asini roham daito unang bawa sama ila beharoham dok mahatam halusia halusia witora halusia witora Halusia Witora, Halusia Witora, Halusia Udaida.
menyaksikan kesyahduan, bagai tersentuh rasa percaya. Tinggal terdengarkan telah jauh berkelana entah di mana. Ada rasa hanya guntung kasihnya. Kabar itu merelakan perjalanannya. Ada jiwa hanya guntung kasihnya. Biar panas mekar, biar ranjau mencabar, telah mekar hati seindah purnama. Di pucuk segala raju sepiring ada kala meracun imannya. Biar panas mekar, biar ranjau mencabar, hati mekar seindah purnama. Siapa menyapa bagai pelita, arah yang menghilang tiga gelita. Bulan kasih, bulan saksi, tatap tidak ditatap, ku takkan di dada yang terdetik temukan sang cinta. Pulang bercerita, semestanya akan berdaya. Kekasih tak berbahasa, getir pikir dari tak mengharap suara. Manis bagai gerimis hati bak, kasih merindu mencari hati dan temukan asihan kasih bukan gerhana yang tak berirama pusat tanpa berbentak tertangguh rasa. Dari sana telah turun berbicara sang kesuma bidadari syurgawi. Selamat siang kepada Ibu dosen. Saya di sini akan membuat sebuah video. Sebelum saya membuat video, saya akan izin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Idharul Haq Jayadiningrat. Kampus asal dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dan di sini saya mengambil mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dan juga kebetulan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan. Dan saya mengambil salah satu adat budaya Bali, yaitu mengenai udeng. Udeng itu sejenis ikat kepala yang bentuknya seperti ini, dan itu bermacam-macam. Dan di Bali sendiri ada berbagai macam udeng, dikarenakan setiap lipatan-lipatan yang ada di sini itu memiliki maknanya tersendiri. Dan biasanya kalau yang dipakai untuk beribadah itu warnanya putih. Gunanya untuk apa? Untuk kepercayaan Bali sendiri mengatakan bahwasanya untuk menutupi atau mencegah rambut yang jatuh. Karena ketika rambut jatuh ketika mereka beribadah, itu ibadahnya tidak sah. Orang-orang Bali seperti itu. Bukan berarti saya menggunakan ini mau beribadah, karena bentuknya beda juga, dan karena biasanya juga dipergunakan untuk kegiatan sehari-hari atau kegiatan acara adat gitu. Nah, makanya saya membawa udeng ini atau ikat kepalanya khas Bali, karena menurut saya desain dan seninya juga menarik gitu. Dan untuk cara menggunakannya sendiri, kalau menurut saya itu ada apa namanya? Ada khasnya sendiri gitu. Jadi dipergunakan tidak boleh dari sini ke bawah, tapi harus dari sini ke atas, supaya rambutnya langsung ke atas gitu tuh, langsung ketutup.
Nah biasanya dipadu dengan batik atau mungkin pakai baju putih, bisa tergantung orangnya gitu, maunya pakai apa. Dan kita bisa lihat memang khas sendiri gitu. Kalau misalkan khas dari Jawa beda lagi gitu. Karena dari Jawa tuh biasanya ada mancung-mancungnya gitu. Terus kalau misalkan Jawanya Jawa Solo dan Jawanya Jawa Jogja itu beda banget dari ikat belakang gitu. Kalau mungkin kan dari Bali sendiri biasa aja gitu kan, polos langsung gini kan belakangnya. Kalau di Jawa itu beda. Kalau misalkan di Solo itu ikatnya belah dua gitu, gini, belah dua gini ikatnya. Ada juga yang panjang, belah dua gini, cuman panjang. Itu dari Yogyakarta gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya perkenalkan mengenai udeng. Ini namanya kalau di Bali udeng. Itu saja yang bisa saya perkenalkan mengenai udeng ini. Mohon maaf bila informasi saya kurang jelas dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih, Bu.